ya. Jadi Bapak Ibu lebih mudah untuk melaporkannya. Tidak perlu menulis secara manual di formulir kertas. Nah, kalau dulu Bapak Ibu sebelum tahun 2017, pelaporan LHKPN itu masih manual. Jadi Bapak Ibu catatkan di formulirnya, formulir kertas, kemudian dikirimkan ke KPK. Nah, kalau sekarang sudah online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup menginputkannya di aplikasi. Jadi bisa Bapak Ibu laporkan kapan saja dan di mana saja selama memang terhubung dengan jaringan internet. Jadi tahun 2017 kita telah melaunching aplikasi untuk pelaporan harta kekayaan secara online yaitu aplikasi ILHKPN yang bisa diakses melalui website ilhkpn.kpk.go.id. Jadi semua sekarang pelaporannya sudah menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi kita terima pelaporan secara manual, ya. Nah, untuk bisa melaporkan di sini, Bapak Ibu harus terdaftar terlebih dahulu. Jadi nanti dari admin instansi di Kementerian Agama itu akan mendaftarkan Bapak Ibu untuk mempunyai akun. Nah, akunnya nanti akan dibuatkan, lalu Bapak Ibu akan menerima email aktivasi. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengaktifasi akunnya yang berisi username dan passwordnya untuk bisa masuk ke aplikasi tersebut. Ya, agar nanti Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan LHKPN-nya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan alur pelaporan LHKPN, jadi yang pertama Bapak Ibu alurnya, Bapak Ibu akan didaftarkan tadi terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu akan menerima notifikasi yang berupa username dan password. Nah, nanti Bapak Ibu silakan lakukan aktivasi akunnya. Lalu nanti Bapak Ibu diminta untuk login ke aplikasi tersebut menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui email. Jadi nanti mohon dicek Bapak Ibu ya, saat ini posisinya Bapak Ibu pasti sudah didaftar oleh admin instansinya. Jadi pastikan Bapak Ibu telah menerima email aktivasi. Nanti silakan dicek emailnya yang mengirimkannya adalah aplikasi ILHKPN. Nah, nanti lihat username dan passwordnya. Kalau username itu sudah pasti nomor induk kependudukan atau KTP. Ya, jadi memang Bapak Ibu sudah ditentukan username-nya adalah NIK. Kemudian passwordnya itu nanti akan disampaikan melalui email. Nah, nanti Bapak Ibu silakan login. Nanti pada saat Bapak Ibu login, itu Bapak Ibu akan diminta untuk mengganti password. Jadi sesuai dengan password yang Bapak Ibu inginkan. Sehingga nanti untuk Bapak Ibu login selanjutnya itu tinggal menggunakan password yang memang sudah Bapak Ibu buat. Gitu ya. Jadi password tersebut mohon untuk tidak disebarluaskan karena itu berisi data-data pribadi Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti pada saat pembuatan password diperhatikan dan diingat ya Bapak Ibu passwordnya. Kemudian nanti pada saat Bapak Ibu berhasil login, baru Bapak Ibu melakukan pengisian e-filing. Jadi nanti pelaporannya melalui menu e-filing. Di menu e-filing ini nanti Bapak Ibu akan diminta melengkapi data-data, baik itu data harta, penerimaan, pengeluaran, dan juga data-data lainnya. Nah, nanti setelah proses penginputan selesai, barulah Bapak Ibu submit. Nah, nanti proses submitnya sampai dengan mengisi kode token. Nah, kode token ini nanti akan dikirimkan juga melalui email dan SMS. Untuk memastikan Bapak Ibu bahwa yang mengirimkan LHKPN tersebut adalah benar si penyelenggara negara atau sepengetahuan dari penyelenggara negara. Nah, jadi itu merupakan kode verifikasi Bapak Ibu. Nah, nanti silakan dicek email dan SMS-nya, masukkan kode tokennya, lalu disubmit, dikirimkan. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu nunggu hasil verifikasi dari KPK. KPK akan lakukan verifikasi maksimal 60 hari kerja sejak LHKPN-nya dikirimkan. Nah, nanti hasil verifikasinya Bapak Ibu ada dua. Apakah sudah lengkap ataupun belum lengkap? Nah, lengkap ini baik secara dokumen kelengkapan, jadi nanti ada dokumen kelengkapan yang harus dikirimkan. Bapak Ibu namanya surat kuasa. Nah, kemudian secara isiannya, misalkan tidak ada kesalahan pengetikan atau sudah lengkap datanya. Nah, itu biasanya akan kita verifikasi lengkap. Lalu Bapak Ibu akan menerima tanda terima LHKPN. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menerima tanda terima LHKPN, berarti tandanya Bapak Ibu sudah dianggap patuh. Ya, baru nanti akan diumumkan. Nah, tapi kalau misalkan pada saat kita verifikasi, ternyata Bapak Ibu masih memerlukan perbaikan atau belum lengkap. Nah, maka nanti kita akan mintakan perbaikan. Bapak Ibu harus melengkapi dalam waktu 30 hari kalender. Nah, atau sesuai dengan batas waktu yang ditentukan KPK. Biasanya kita akan
besar ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak saklek 30 hari kalender, bisa lebih dari 30 hari. Yang penting Bapak Ibu silakan untuk diperbaiki ataupun dilengkapi. Nah, kalau misalkan ternyata sudah dilengkapi, Bapak Ibu kemudian silakan dikirimkan ke KPK, dikirimkan lagi e-filingnya. Kalau memang sudah lengkap, akan kita verifikasi lengkap. Tetapi kalau tidak diperbaiki atau tidak dilengkapi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka resikonya Bapak Ibu LHKPN-nya akan dikembalikan ke draft. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Kalau LHKPN-nya kita kembalikan ke draft, berarti Bapak Ibu dianggap tidak lapor ataupun dianggap tidak patuh. Ya, jadi mohon nanti apabila statusnya memerlukan perbaikan, mohon untuk segera diperbaiki sehingga tidak dikembalikan Bapak Ibu LHKPN-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu yang perlu dipedomani terkait dengan alur pelaporan LHKPN. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan periode pelaporan LHKPN, jadi ada dua jenis laporan Bapak Ibu. Jadi ada pelaporan periodik dan pelaporan khusus. Ini sesuai dengan kondisi Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu kan diminta untuk melaporkan LHKPN-nya pada saat awal menjabat, selama menjabat, dan juga nanti pada saat mengakhiri jabatannya. Nah, pada saat Bapak Ibu mengawali jabatan atau pada saat pertama kali lapor, nah itu nanti pelaporannya adalah pelaporan khusus awal menjabat. Misalkan di sini ada Bapak Ibu yang memang sudah menjabat dari beberapa tahun yang lalu, tetapi memang karena regulasinya baru di tahun ini diwajibkan Bapak Ibu lapor, maka ya Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN-nya di tahun ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir gitu ya untuk laporan-laporan di tahun-tahun sebelumnya, karena memang tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu belum diwajibkan untuk lapor, baru diwajibkan lapor di tahun ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu pilihannya yang baru pertama kali lapor atau baru mengawali jabatan, maka laporannya khusus awal menjabat. Nah, misalkan bagi Bapak Ibu yang mau mengakhiri jabatan atau mau pensiun, atau misalkan jabatan barunya bukan menjadi wajib LHKPN secara regulasi internalnya. Nah, berarti nanti Bapak Ibu kan melaporkan khusus akhir menjabat. Atau misalkan gini, kondisinya Bapak Ibu diangkat kembali gitu ya. Misalkan dulunya pernah menjadi wajib lapor LHKPN, sudah pernah lapor, kemudian setelah beberapa tahun tidak lagi melaporkan LHKPN karena tidak diwajibkan, kemudian tahun ini diwajibkan kembali. Nah, nanti kalau kondisinya seperti itu, berarti Bapak Ibu melaporkannya dari awal lagi, khusus awal menjabat, ya. Nah, itu terkait dengan jenis pelaporannya. Nah, kalau untuk laporan khusus ini idealnya adalah dilaporkan maksimal 3 bulan sejak menjabat atau sejak didaftarkan atau sejak berakhirnya masa jabatannya. Nah, kemudian ada jenis laporan periodik. Nah, kalau laporan periodik ini ditujukan bagi Bapak Ibu yang memang masih menjabat ataupun untuk pelaporan selama menjabat. Nah, jadi kalau tahun sebelumnya sudah lapor, maka tahun ini adalah laporannya periodik. Gitu ya, jadi nanti laporan periodik ini dilaporkan 1 tahun sekali selama memang Bapak Ibu masih menjabat sebagai wajib lapor LHKPN. Dan periode pelaporannya adalah 1 Januari sampai dengan 31 Maret ya. Jadi untuk pelaporan periodik. Jadi kalau misalkan tahun ini Bapak Ibu melaporkannya khusus awal menjabat, kemudian tahun depan masih menjabat, berarti kalau tahun depan pelaporannya adalah pelaporan periodik. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan terkait dengan jenis pelaporannya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan isian e-filing. Nah, jadi ini adalah beberapa data-data yang perlu Bapak Ibu lengkapi di e-filing LHKPN. Jadi bukan hanya harta Bapak Ibu yang dicatatkan ya, tetapi ada data-data lain juga yang harus dilengkapi. Yaitu yang pertama adalah data pribadi. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisikan data pribadinya, dicek lagi apabila memang ada perubahan bagi yang memang sudah pernah melaporkan sebelumnya. Jadi nanti akan ada data terkait dengan alamat, kemudian tempat tanggal lahir, status pernikahan, nomor kartu keluarga, nomor HP, email, dan sebagainya. Nah, kemudian ada data jabatan. Nah, data jabatan ini adalah data jabatan Bapak Ibu untuk tahun pelaporan 2023 ini. Nah, jadi jabatan terupdate-nya gitu ya, sesuai dengan yang telah didaftarkan oleh admin atau divalidasi oleh admin. Jadi data jabatan ini Bapak Ibu tidak perlu isikan lagi karena sudah akan terisi.
Nah, kemudian ada data keluarga yang perlu dilengkapi. Nah, kalau di data keluarga ini adalah yang wajib diisi adalah data pasangan dan juga anak. Nah, pasangan ya istri atau suami atau anak, Bapak Ibu. Nah, anak ini juga anak tanggungan dan anak di luar tanggungan harus dicatatkan di data keluarga. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih gitu ya hubungannya apakah anak tersebut anak tanggungan atau anak di luar tanggungan. Nah, kemudian Bapak Ibu baru nanti mengisi harta. Jadi ada 6 kategori harta yang harus Bapak Ibu laporkan, yaitu mulai dari tanah bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, lalu ada surat berharga, kasta rakas, dan harta lainnya. Nanti akan saya jelaskan ya, Bapak Ibu bagaimana sih sebenarnya tampilannya, kemudian apa saja yang dimaksud sebagai kategori tadi, gitu ya. Nah, nanti pada saat mengisi harta, Bapak Ibu akan dimintakan untuk menginputkan informasi terkait dengan detail asetnya. Jadi misalkan hartanya berupa rumah, ya berarti nanti Bapak Ibu isikan berapa luas tanah, luas bangunannya, kemudian lokasinya di mana, gitu ya. Lalu nanti mengisi juga asal usul. Nah, kalau asal usul ini adalah bagaimana cara Bapak Ibu memperolehnya. Apakah hasil sendiri, apakah eh, dari warisan, hibah, atau hadiah. Kemudian atas nama. Atas nama ini sesuai dengan dokumen kepemilikannya, ini atas nama siapa? Bisa atas nama penyelenggara negara, pasangan, anak, atau atas nama orang lain. Ya, jadi misalkan secara dokumen masih atas nama orang lain, belum dibalik nama. Nah, berarti nanti atas namanya pilih orang lain atau lainnya. Kemudian pemanfaatannya untuk apa? Nanti ada pilihannya Bapak Ibu. Lalu kapan Bapak Ibu memperoleh aset tersebut? Jadi isikan tahun perolehannya, lalu berapa nilai perolehannya? Nilai yang Bapak Ibu keluarkan untuk memperoleh aset tersebut ataupun nilai belinya pada saat pertama kali Bapak Ibu memperolehnya. Kemudian nilai pelaporan. Nah, kalau nilai pelaporan ini adalah nilai estimasinya saat ini. Jadi nilai harga aset tersebut kalau dijual saat ini berapa nilainya? Itu bisa mengacu ke nilai pasar, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu memang diminta untuk mengestimasikan. Nah, itu terkait dengan harta, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk harta, Bapak Ibu, yang dilaporkan adalah harta-harta yang memang masih dimiliki sampai dengan tahun pelaporannya ataupun saat ini. Jadi, kalau Bapak Ibu melaporkannya untuk tahun pelaporan 2023 yang dilaporkan di tahun 2024 ini, maka harta-harta yang dicatatkan adalah harta yang dimiliki sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Berikut juga dengan nilainya. Jadi nilainya adalah nilai per 31 Desember 2023. Baik itu yang diperoleh di tahun 2023 atau diperoleh sebelumnya. Baik yang diperoleh sejak Bapak Ibu menjabat atau sebelumnya. Ya, termasuk juga milik pasangan dan juga milik anak tanggungan. Baik itu misalkan aset tersebut sudah dimiliki pasangan bahkan sebelum nikah dengan Bapak Ibu. Tapi saat kondisinya masih dimiliki saat ini, maka itu juga harus dilaporkan di harta ya Bapak Ibu. Baik itu yang sifatnya masih lunas ataupun yang masih kredit. Nah, kalau yang masih kredit berarti Bapak Ibu juga harus mencatatkan kepemilikan hutangnya. Nah, jadi nanti selain harta, Bapak Ibu akan mencatatkan kepemilikan hutang. Baik itu hutang di lembaga keuangan, koperasi, perusahaan, atau keperorangan. Selama Bapak Ibu masih memiliki kewajiban untuk melunasinya. Nah, itu dicatatkan di kepemilikan hutang. Nah, kemudian nanti ada penerimaan dan pengeluaran Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu catatkan. Jadi penerimaan baik itu dari gaji dan tunjangan, kemudian terkait pekerjaan, atau misalkan ada penerimaan dari hasil usaha atau hasil penjualan aset, atau penerimaan-penerimaan lainnya selama memang diterima dalam 1 tahun terakhir itu dicatatkan. Jadi caranya nanti diakumulasikan Bapak Ibu atau ditotalkan sesuai dengan pos-pos kategori atau jenisnya. Nanti kita tampilkan ya bagaimana tampilan di aplikasinya. Kemudian pengeluaran juga sama Bapak Ibu. Jadi akumulasi 1 tahun terakhir dicatatkan baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran non rutin selama memang dikeluarkan dalam 1 tahun terakhir. Jadi kalau kita bicara 1 tahun terakhir berarti kalau laporannya di tahun 2024 ini dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2023 ya. Nah, kemudian ada satu isian namanya surat kuasa, Bapak Ibu. Jadi ini termasuk dokumen kelengkapan.
dan sifatnya menyusul. Jadi ini akan Bapak Ibu kirimkan saat Bapak Ibu sudah mengirimkan LHKPN atau submit di aplikasi. Nah, surat kuasa ini bentuknya nanti ada PDF yang perlu Bapak Ibu cetak atau print, kemudian ditandatangani di atas materai 10.000. Itu dokumen aslinya dikirimkan ke KPK dan ini hanya satu kali saja. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, surat kuasa ini bukan hanya atas nama penyelenggara negara. Jadi bukan hanya penyelenggara negara yang menandatangani surat kuasa, tetapi juga pasangan dan anak tanggungan yang berusia di atas 17 tahun itu juga harus menyampaikan surat kuasanya. Jadi nanti secara sistem akan otomatis terdownload, Bapak Ibu tinggal cetak saja. Kemudian silakan ditandatangani sesuai dengan namanya. Nah, kalau surat kuasa ini tidak lengkap, Bapak Ibu, atau tidak dikirimkan ke KPK, maka LHKPN-nya dianggap juga tidak lengkap, sehingga ada potensi untuk dikembalikan. Nah, jadi ya Bapak Ibu mohon diperhatikan nanti apabila memang diwajibkan memberikan surat kuasa. Nah, khusus bagi Bapak Ibu yang memang baru pertama kali lapor, itu pastinya nanti akan dimintakan memberikan surat kuasa. Nah, tapi kalau sudah lapor, ini laporan kedua dan selanjutnya, kalau di pelaporan sebelumnya sudah lengkap, surat kuasanya tidak perlu disampaikan lagi, karena memang hanya cukup satu kali saja menyampaikan surat kuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu ini adalah tampilan aplikasi ILHKPN. Jadi bisa diakses di website elhkpn.kpk.go.id. Nanti boleh Bapak Ibu langsung coba gitu ya apabila memang sudah memiliki akun, sudah mendapatkan email aktivasi, silakan bisa login ke aplikasi tersebut. Ya, jadi ada username, password, kemudian silakan diklik pada saya bukan robot, kemudian klik login. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan sudah lama ini ya, terakhir loginnya sudah setahun yang lalu, lupa passwordnya, Bapak Ibu bisa klik di lupa password. Jadi nanti akan dikirimkan password yang terbarunya. Lalu nanti setelah berhasil login, Bapak Ibu akan menuju modul e-filing. Jadi nanti silakan diklik pada tombol e-filing, lalu nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman utama ataupun beranda dari aplikasi e-filingnya. Nanti di sini akan muncul rekapitulasinya, grafiknya Bapak Ibu, perbandingannya dengan pelaporan terakhir. Kemudian juga ada di bawahnya riwayat LHKPN-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaporkan LHKPN-nya lebih dari satu kali, beberapa kali gitu ya, itu akan tetap tercatat riwayatnya. Jadi kapan Bapak Ibu melaporkannya, dengan jabatan apa, kemudian bagaimana laporannya, itu semuanya ada di riwayat LHKPN. Ya, jadi nanti mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah lapor sebelumnya, ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, itu pasti nanti riwayatnya masih ada, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal membuat LHKPN baru untuk pelaporan tahun 2023 ini. Caranya nanti Bapak Ibu klik gitu ya di tombol isi LHKPN baru, kemudian nanti Bapak Ibu akan ditanyakan ini jenis laporannya apa. Kalau yang baru pertama kali lapor itu nanti laporannya khusus awal menjabat. Ya, tahun pelaporannya, tanggal pelaporannya pilih 31 Desember 2023 karena Bapak Ibu tercatat sebagai wajib lapor tahun 2023. Nah, periodik itu bagi yang memang selama menjabat. Jadi misalkan tahun lalu sudah lapor, ya berarti tahun ini laporannya adalah periodik. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti masuk nih ke menu-menunya ya, masuk ke dalamnya itu ada beberapa menu. Di sebelah kiri bisa diakses menu-menunya mulai dari data pribadi, data jabatan, keluarga, lalu harta, penerimaan, pengeluaran. Kemudian ada misalkan Bapak Ibu mendapatkan fasilitas dari kantor. Nah, itu silakan nanti diisikan sesuai dengan menu-menunya. Ya, jadi nanti boleh kalau sudah isi data pribadi silakan dilanjutkan ke data lainnya. Kemudian nanti misalkan ngisi data keluarga. Nah, di data keluarga ini pastikan Bapak Ibu mengisikan data pasangan dan anak. Jadi kalau misalkan ada pasangan, tambahkan data pasangannya. Mulai dari nanti NIK-nya, nama, terus hubungannya apa, lalu pekerjaan dan sampai juga dengan alamat gitu ya. Nah, itu nanti silakan ditambahkan. Kalau ada anaknya, berarti tambahkan lagi gitu ya, data anak diisikan sampai seluruh anggota keluarga Bapak Ibu telah diinputkan di data keluarga. Nah, kemudian nanti setelah mengisi data keluarga, barulah Bapak Ibu mengisi data harta. Ya, jadi data harta ini tadi ya ada beberapa kategori.
Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu di atasnya itu ada beberapa menu lagi di bagian harta. Ada tanah bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas tarakas, harta lainnya, dan hutang. Nah, jadi sesuaikan dengan kategorinya. Kalau Bapak Ibu punyanya rumah, berarti catatkan di tanah bangunan. Kalau punyanya mobil, berarti dicatatkan di alat transportasi. Kalau punya tabungan gitu ya, punya rekening, deposito, itu dicatatkan di kas Tarakas. Nah, jadi untuk setiap itemnya nanti Bapak Ibu silakan klik tombol tambah ya untuk menambahkan item-itemnya. Jadi misalkan punya rumahnya ada dua, berarti nanti di tanah bangunan Bapak Ibu dua kali menambahkan ya. Jadi untuk dua item. Nah, juga di alat transportasi dan sebagainya. Nah, pastikan Bapak Ibu juga mencatatkan harta milik pasangan dan juga anak tanggungannya tadi ya. Jadi jangan sampai terlewat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah diklik tombol tambah, nah ini tampilannya ya Bapak Ibu ya kalau untuk tanah dan bangunan apa saja sih yang harus diisikan. Nah, mulai dari lokasinya, dari negara asal sampai dengan alamat lengkap jalannya. Jalan di mana, nomor berapa gitu ya. Kemudian luas tanah dan luas bangunan. Jadi kalau misalkan yang Bapak Ibu laporkan adalah rumah, berarti berapa luas tanahnya, berapa luas bangunannya. Tetapi kalau misalkan yang dilaporkan hanya tanah kosong, berarti cukup diisikan luas tanah. Luas bangunannya diisikan nol, ya karena tidak ada bangunannya. Nah, kemudian nanti jenis buktinya, apakah memang sudah bersertifikat atau belum? Kalau sudah sertifikat, pilih sertifikat. Tapi kalau belum bersertifikat, misalkan masih dalam pengurusan, masih dalam, atau misalkan belum ada sertifikatnya, belum diurus, nah itu berarti nanti jenis buktinya adalah jenis bukti lainnya. Kemudian nomor buktinya, kalau sertifikat ya nomor sertifikatnya. Kalau ada buktinya misalkan masih AJB, berarti nomor AJB-nya ya. Dicatatkan di nomor bukti. Nah, kemudian Bapak Ibu atas nama. Ini atas nama siapa? Secara dokumennya ya. Apakah atas nama penyelenggara negaranya, PN yang bersangkutan, atau atas nama pasangan, anak, atau atas nama orang lain. Nah, itu juga dicatatkan nanti Bapak Ibu tinggal pilih gitu ya. Kemudian asal usul. Nah, tadi ya asal usulnya ini bagaimana Bapak Ibu memperolehnya? Apakah rumah dan bangunan ini Bapak Ibu beli sendiri, hasil sendiri, atau misalkan dari warisan, hibah, dan hadiah. Kalau warisan kan berarti dari orang tua atau mertua yang memang sudah meninggal dunia ya, diwariskan ke Bapak Ibu. Kemudian kalau hibah ini biasanya pemberian cuma-cuma. Jadi contohnya misalkan pemberian dari orang tua yang masih hidup atau misalkan dari saudara ke Bapak Ibu. Nah, kalau hadiah ini berarti pemberiannya karena ada kondisi tertentu yang terpenuhi. Misalkan dalam rangka ulang tahun, dalam rangka pernikahan, atau ada hajatan. Nah, itu atau misalkan Bapak Ibu menang undian dan sebagainya itu masuknya sebagai hadiah. Kemudian dipilih juga pemanfaatannya untuk apa? Apakah memang dijadikan tempat tinggal, disewakan, atau misalkan dijadikan pertanian, perkebunan, atau misalkan dijadikan lahan usaha ya. Jadi bisa dipilih lainnya. Lalu isikan nilai. Nah, nilai di sini tadi ada dua ya, Bapak Ibu, nilai perolehan dan nilai pelaporan. Nah, nilai perolehan ini adalah nilai yang Bapak Ibu keluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu beli sendiri, hasil usulnya hasil sendiri, berarti nilai perolehannya adalah nilai belinya. Jadi kalau belinya 5 tahun yang lalu, berapa Bapak Ibu beli 5 tahun yang lalu? Itu dicatatkan di nilai perolehan. Nah, kemudian ada nilai estimasi saat pelaporan. Nah, kalau nilai estimasi saat pelaporan adalah nilainya saat ini. Jadi nilai aset tersebut saat ini. Kalau dijual berapa? Gitu ya. Itu bisa mengacu ke nilai pasar. Nah, jadi boleh juga ke NJOP Bapak Ibu untuk tanah bangunan, tetapi kalau misalkan NJOP memang ada beberapa daerah yang mungkin belum update gitu ya, jadi agak sedikit terlihat rendah. Nah, itu sebenarnya tidak masalah, yang penting Bapak Ibu ada referensinya gitu ya menggunakan nilai NJOP. Nah, yang penting itu adalah nilai per saat ini, Bapak Ibu. Jadi memang Bapak Ibu mengestimasikan. Jadi namanya self assessment ya. Jadi tidak ada nilai sakleknya selama memang masih dalam taraf wajar. Nah, ini Bapak Ibu ya, karena nanti nilai estimasi pelaporan inilah yang akan diakumulasikan sebagai total harta kekayaan. Jadi Bapak Ibulah yang menentukan berapa sih total harta kekayaan Bapak Ibu. Ya, itu untuk terkait dengan nilainya.
Nah, nanti Bapak Ibu pada saat mengisi nilai mohon diperhatikan lagi ya, jangan sampai salah ketik, jangan sampai kelebihan nol, kekurangan nol, karena itu banyak kami temukan Bapak Ibu. Jadi mau isinya 450 juta, malah terisi 450 miliar. Ya, nah jadi salah ketik gitu ya pada saat mengisi itu biasanya kita akan mintakan perbaikan karena menurut kita itu harganya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, jadi tidak wajar ya. Tapi kalau misalkan masih dalam taraf wajar, misalkan hanya perbeda, misalkan ya 450 juta, mungkin ada yang buat 500 juta, nah itu kan masih dalam taraf wajar sesuai dengan kondisi asetnya. Nah itu masih kita oke kan Bapak Ibu ya. Kemudian tahun perolehan ini adalah kapan Bapak Ibu memperolehnya. Jadi kalau belinya 5 tahun yang lalu, ya berarti tahun perolehannya 2000, kapan? 5 tahun yang lalu. Contohnya misalkan 2016 gitu. Atau misalkan Bapak Ibu dapat warisannya tahun 2020, ya berarti nanti tahun perolehannya 2020 gitu. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan tanah bangunan. Nah, kemudian di harta-harta lainnya itu sebenarnya hampir sama, Bapak Ibu ya. Contohnya ini alat transportasi yang membedakan hanya detail asetnya saja, informasi asetnya. Jadi kalau tanah bangunan tadi kan yang ditanyakan berapa luasnya, lokasinya di mana. Kalau alat transportasi ini yang ditanyakan jenisnya apa. Nah, jadi jenisnya itu ada mobil, motor, terus ada kapal, pesawat, kemudian mereknya apa, tipe atau modelnya, lalu tahun pembuatan, nomor polisi atau nomor registrasi. Nah, itu jenis bukti itu yang harus diisikan. Nah, yang lainnya sama, Bapak Ibu ya. Jadi ada tahun perolehan, atas nama, asal-usul harta, pemanfaatan, nilai perolehan, dan nilai pelaporan. Jadi itu konsepnya sama dengan yang tadi, Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu isikan. Kemudian ada harta bergerak lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kepemilikan perabotan rumah tangga, barang elektronik, perhiasan dan logam mulia, lalu ada barang seni atau koleksi, barang persediaan dan harta bergerak lainnya. Nah, ini juga dicatatkan. Tetapi Bapak Ibu untuk mencatatkan harta bergerak lainnya, ini Bapak Ibu cukup mencatatkan per jenisnya saja. Jadi dikolektifkan per jenis. Jadi misalkan perabotan rumah tangga. Pasti banyak ya Bapak Ibu di rumah, bukan hanya satu item ya. Jadi misalkan ada lemari, tempat tidur, sofa, banyak ya dan sebagainya yang merupakan perabotan rumah tangga. Nah, nanti mencatatkannya cukup satu kali saja. Jadi nanti Bapak Ibu tambahkan jenisnya perabotan, lalu jumlahnya langsung satu set. Nah, itu kalau misalkan ada satu rumah ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya dua rumah, kemudian di rumah keduanya ada perabotan rumah tangga juga, ya nanti langsung dibuat aja jumlahnya dua set. Nah, jadi memudahkan ya, Bapak Ibu tidak perlu merinci satu persatu itemnya. Nah, untuk nilainya Bapak Ibu tinggal diakumulasikan saja, baik itu perolehan maupun pelaporannya. Nah, jadi Bapak Ibu estimasikan berapa gitu ya di kalau diakumulasikan, nah disimpan. Nah, nanti untuk mengisikan elektronik itu juga Bapak Ibu tinggal tambah lagi untuk mengisi elektronik, jumlahnya langsung diisikan aja berapa unit. Nah, baru disimpan. Terus misalkan mau ngisi perhiasan ada misalkan dalam emas gitu ya, jenisnya emas. Ya, silakan nanti diisikan jenis perhiasan dan logam mulia, kemudian langsung diisikan berapa gram gitu ya, lalu keterangannya misalkan perhiasan emas gitu. Nah, nanti silakan disimpan. Jadi untuk harta bergerak lainnya ini cukup dikolektifkan saja yang sejenis, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pengisian surat berharga. Jadi kalau surat berharga ini adalah kepemilikan saham atau modal usaha di perusahaan yang telah berbadan hukum. Baik itu yang sifatnya sudah listing atau ada di bursa, ya, jadi ada efek-efek yang diperdagangkan di bursa atau yang memang dia kepemilikan di perusahaan tertutup atau perusahaan non-listing. Jadi selama perusahaan tersebut sudah menjadi badan hukum, maka dia juga dicatatkan. Nah, jadi contohnya misalkan kepemilikan saham, lalu ada kepemilikan reksadana, atau misalkan ada obligasi ya, jadi misalkan sukuk, ori, dan sebagainya itu dicatatkan nanti sebagai jenisnya efek yang diperdagangkan di bursa atau listing. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menanamkan modal gitu ya di perusahaan yang dia tidak ada di bursa efek, jadi perusahaan tertutup, itu juga harus dicatatkan. Jadi nanti dimintakan nomor rekeningnya berapa atau nomor nasabah, jenisnya apa, nilainya, lalu ini penerbit atau perusahaannya namanya apa, sekuritasnya apa gitu ya. Nah, tahun perolehannya kapan.
Nah, itu Bapak Ibu catatkan ya. Lalu nanti mengisi kas tarakas. Nah, kalau kas tarakas ini yang sifatnya mudah ditunaikan atau mudah dicairkan. Jadi contohnya uang tunai. Uang tunai juga termasuk harus dicatatkan Bapak Ibu apabila memang ada kepemilikan uang tunai. Lalu tabungan. Tabungan ya, rekening, kemudian deposito, kemudian ada giro, lalu ada kepemilikan uang-uang digital lainnya. Jadi contohnya misalkan Bapak Ibu di sini sekarang sudah banyak ya uang-uang elektronik yang memang bisa digunakan untuk pembayaran. Nah, itu juga bisa dicatatkan di kas tarakas jenis lainnya. Nah, kalau kas tarakas ini, Bapak Ibu, yang membedakan dengan harta-harta lainnya, kalau kas tarakas ini dia ada nilai saldo, Bapak Ibu. Jadi, kalau sebelumnya itu ada nilai perolehan dan nilai pelaporan, kalau di kas tarakas ini nilainya nilai saldo. Ya, jadi saldonya per tanggal pelaporan, per 31 Desember 2023. Atau misalkan Bapak Ibu kesulitan gitu ya untuk melihat berapa sih saldonya per 31 Desember, boleh per Bapak Ibu membuat laporannya. Jadi misalkan per hari ini boleh langsung dicek ya berapa nilai saldonya diisikan gitu ya. Nah, itu untuk kas tarakas. Dan ini tidak terbatas hanya mata uang rupiah, tetapi juga bisa menggunakan mata uang asing. Kemudian Bapak Ibu ada harta lainnya. Nah, harta lainnya ini ada beberapa jenis juga. Jadi contohnya piutang. Jadi ada beberapa aset-aset yang merupakan hak Bapak Ibu. Contohnya seperti piutang, lalu misalkan ada dana pensiun atau tabungan hari tua, lalu unit link dan ada juga misalkan Bapak Ibu punya sewa jangka panjang tapi yang dibayar di muka gitu ya. Nah, itu juga dicatatkan di harta lainnya. Jadi misalkan ada unit link, nah itu juga dicatatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus mencatatkan hutang. Nah, jadi tadi ini ya, hutang itu jenisnya konsumtif yang misalkan untuk pembelian aset atau yang sifatnya komersial atau untuk keperluan usaha atau misalkan hanya hutang-hutang biasa gitu ya, misalkan hutang ke perorangan itu juga dicatatkan. Nah, kalau di kepemilikan hutang ini yang dicatatkan ada dua nilai. Jadi nilai awal hutang, berapa gitu yang pertama kali Bapak Ibu pinjam ataupun yang dihutangi, kemudian berapa nilai saldonya saat ini, sisanya yang perlu dilunasi, gitu ya, sisa kreditnya. Nah, itu dicatatkan di nilai saldo hutang. Nah, itu ya Bapak Ibu silakan nanti dicek kembali. Nah, nanti Bapak Ibu bagi pelaporan kedua dan selanjutnya, itu Bapak Ibu tidak perlu menginputkan satu persatu dari awal lagi. Nah, tapi memang kalau untuk laporan pertama kali ya, kalau Bapak Ibu belum pernah punya laporan sebelumnya, Bapak Ibu tadi hartanya masih kosong semuanya, jadi harus diinputkan satu persatu semua harta yang memang dimiliki sampai dengan saat ini. Tapi nanti di pelaporan kedua dan selanjutnya jauh lebih mudah. Karena ada satu fitur namanya load semua data sebelumnya. Jadi saat ini diklik, nanti Bapak Ibu akan terkopi data-data harta yang telah diisikan di pelaporan sebelumnya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu validasi kembali apakah memang ada status hartanya yang masih lama. Nah, jadi kalau status harta lama ini Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu validasikan apakah memang masih dimiliki atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan memang masih dimiliki, kemudian ada perubahan nilai. Jadi misalkan nilai pelaporannya mungkin tahun ini sudah naik dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, itu berarti nanti silakan diklik pada tombol ubah. Ya, jadi diubah kemudian sesuaikan nilai pelaporannya, kemudian disimpan. Nah, tapi kalau misalkan posisinya Bapak Ibu masih memiliki, tapi tidak ada perubahan nilai, tidak ada perubahan informasi juga, maka bisa Bapak Ibu tetapkan. Jadi nanti klik pada tombol tetap yang warna biru. Nah, tapi kalau kondisinya nanti di pelaporan selanjutnya ternyata aset tersebut sudah tidak dimiliki lagi, baik itu karena dijual atau karena dihibahkan atau misalkan karena hilang, rusak sehingga Bapak Ibu tidak memilikinya lagi atau tidak ada nilainya lagi, maka bisa dilepaskan ya. Jadi itu harus dilakukan untuk seluruh item yang memang masih tercatat. Nah, barulah nanti kalau misalkan ada harta-harta yang memang baru diperoleh atau belum dilaporkan di pelaporan sebelumnya, barulah Bapak Ibu ditambahkan, gitu ya. Jadi hanya untuk harta-harta yang memang baru diperoleh saja yang ditambahkan. Nah, tapi kalau yang memang masih dimiliki, tinggal Bapak Ibu validasi saja.
Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pelaporan kedua dan selanjutnya nanti pasti jauh lebih mudah dan lebih cepat juga karena Bapak Ibu tidak perlu menginputkannya dari awal lagi. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu kalau tadi diklik tombol lepas, nanti Bapak Ibu akan ditanyakan jenis pelepasannya apa, apakah karena dihibahkan, dijual, dan sebagainya. Jadi mohon diisikan saja nanti datanya. Kalau dijual kan pasti ada nilai pelepasannya ya, jadi berapa nilai jualnya, lalu dijual ke siapa atau diberikan ke siapa. Seperti itu. Nah, itu silakan diklik simpan Bapak Ibu setelah itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami ingatkan lagi ya untuk terkait dengan pengisian e-filing ini, Bapak Ibu bisa dicicil ya. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah buat draft, terus sudah menginputkan sebagian, mau dicicil di besokannya itu bisa, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan terkait dengan pengisian penerimaan dan juga pengisian pengeluaran. Gimana kalau pengisian penerimaan ini Bapak Ibu itu diisikan dalam 1 tahun terakhir, gitu ya. Dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, kalau pengisian penerimaan ini Bapak Ibu nanti ada beberapa jenisnya. Jadi jenisnya adalah penerimaan dari pekerjaan, kemudian penerimaan dari usaha dan kekayaan, lalu ada penerimaan lainnya. Jadi nanti silakan disesuaikan. Kalau misalkan pasangannya juga bekerja, Bapak Ibu, berarti diisikan juga pasangan. Nah, nanti penerimaan dari pekerjaan ini pun ada beberapa jenis. Baik itu gaji dan tunjangan, kemudian misalkan Bapak Ibu ada penghasilan dari profesi atau keahlian. Contohnya ya, misalkan Bapak Ibu menjabat ya gitu sebagai kepala pejabat eselon 2 lah misalkan. Kemudian Bapak Ibu juga ada profesi atau keahliannya misalkan menjadi dosen gitu ya. Jadi dosen tidak tetap lah gitu bisa mengajar. Nah, itu kan berarti ada penghasilan lain dari profesi dan keahlian. Itu juga dicatatkan. Kemudian honorarium, kalau misalkan Bapak Ibu mengisi acara atau menjadi narasumber, itu kan ada honorariumnya, itu juga dicatatkan. Nah, kemudian misalkan ada THR, ada bonus ya gitu ya. Kalau di instansi lain mungkin ada namanya jasa produksi, tantiem, itu juga dicatatkan. Nah, nanti penerimaan dari usaha juga harus dicatatkan Bapak Ibu. Jadi contohnya misalkan Bapak Ibu punya usaha dan juga punya kekayaan gitu ya, yang misalkan Bapak Ibu jual, nah itu dicatatkan di penerimaan dari usaha dan kekayaan selama memang diperoleh dalam 1 tahun terakhir. Nah, kemudian ada penerimaan-penerimaan lainnya ya yang terkait misalkan Bapak Ibu terima dalam 1 tahun terakhir, misalkan contohnya hasil usaha atau juga misalkan ada dividen saham. Nah, itu juga dicatatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu ada pengisian pengeluaran. Jadi sama ya, seperti penerimaan ini diisikan dalam 1 tahun terakhir. Dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya. Jadi pengeluaran ini pun pengeluaran yang sifatnya rutin maupun yang tidak rutin. Jadi kalau rutin ini contohnya biaya rumah tangga, biaya sosial, ya, pembayaran pajak, dan pengeluaran rutin lainnya. Kemudian ada pengeluaran harta, misalkan Bapak Ibu ada beli aset 1 tahun terakhir, nah itu dicatatkan. Kemudian ada renovasi atau modifikasi, nah itu juga dicatatkan. Kemudian misalkan ada pengeluaran lainnya, misalkan untuk pembayaran pelunasan hutang, nah itu juga dicatatkan. Jadi diakumulasikan sesuai dengan jenisnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu isikan harta penerimaan dan pengeluaran, yang terakhir Bapak Ibu silakan review hartanya ya. Jadi dicek kembali, akan dimunculkan rekapitulasinya, Bapak Ibu cek kembali. Kalau misalkan memang sudah sesuai, nah nanti Bapak Ibu klik pada proses permintaan token. Setelah diklik, Bapak Ibu nanti pilih ikhtisar harta, pilih setuju pada ikhtisar harta kekayaan, kemudian dilanjutkan. Lalu nanti Bapak Ibu pilih setuju untuk diumumkan LHKPN-nya. Nah, kemudian nanti muncul lampiran 4 surat kuasa, Bapak Ibu setujui. Nah, kemudian nanti setelah disetujui, otomatis sistem akan mendownloadkan Bapak Ibu surat kuasanya dalam bentuk PDF. Jadi atas nama penyelenggara negara, pasangan, dan juga anak tanggungan yang sudah berusia di atas 17 tahun. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu ya lanjutkan prosesnya sampai dengan nanti mengisi kode token. Nah, jadi kode token ini nanti dikirimkan melalui email dan SMS. Bapak Ibu ketikkan gitu ya di sini ya di kolom yang telah tersedia. Nah, jadi pastikan nanti
kode tokennya yang sesuai, Bapak Ibu cara memastikannya, karena kode token ini kan misalkan Bapak Ibu nggak dapet gitu ya, belum terkirim dalam waktu beberapa menit, Bapak Ibu bisa request lagi. Nah, untuk memastikan bahwa itu kode token yang benar, Bapak Ibu cek dari server code-nya. Jadi kalau server code yang ada di aplikasi dan server code yang ada Bapak Ibu dapatkan di email dan juga SMS itu sama, berarti itulah dia kode tokennya. Jadi nanti kode tokennya dikopikan, diisikan di kode token yang ada di aplikasi ini. Nanti klik tombol kirim ya, Bapak Ibu ya, diklik tombol kirim sampai dengan nanti masuk pemberitahuan bahwa LHKPN-nya berhasil dikirim. Nah, kalau sudah sampai saat ini, sampai seperti ini, berarti Bapak Ibu dianggap sudah lapor ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini ada beberapa status laporan Bapak Ibu yang perlu diketahui. Nah, kalau yang pertama itu draft. Kalau misalkan draft berarti laporannya belum selesai. Tapi Bapak Ibu masih bisa edit ya, jadi masih bisa dilanjutkan. Nah, tapi kalau sudah selesai, pastikan laporannya sudah berubah menjadi proses verifikasi dengan cara tadi dikirimkan. Nah, kalau sudah proses verifikasi, Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah tadi surat kuasa tadi di print, ditandatangani, dikirimkan ke KPK dan tunggu hasil verifikasi dari KPK. Kalau misalkan ternyata LHKPN yang memerlukan perbaikan, statusnya akan berubah menjadi perlu perbaikan. Nah, kalau sudah perlu perbaikan, Bapak Ibu bisa edit lagi ya untuk memperbaikinya. Nah, tapi nanti kalau misalkan memang sudah lengkap, Bapak Ibu akan terverifikasi lengkap dan akan menerima tanda terima. Lalu nanti akan diumumkan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, kalau statusnya draft dan masih draft dan perlu perbaikan, mohon dicek ya Bapak Ibu ya, pastikan memang kalau masih draft sudah selesai kirimkan, kalau misalkan statusnya perlu perbaikan silakan diperbaiki. Nah, kemudian Bapak Ibu ini terkait surat kuasa ya yang tadi. Jadi nanti ya secara sistem akan terdownload. Jadi Bapak Ibu tinggal print saja. Ini formatnya sudah eh, sesuai ya Bapak Ibu ya, sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Jadi nanti ini sesuai dengan namanya akan muncul nanti atas nama penyelenggara negara, pasangan, dan juga anak tanggungan yang berusia di atas 17 tahun. Nah, nanti teknisnya Bapak Ibu cetak, kemudian tanda tangani di atas materai 10.000. Nah, bisa menggunakan materai tempel atau menggunakan materai elektronik. Tetapi kalau masih menggunakan materai tempel, Bapak Ibu misalkan tanda tangannya di atas materai tempel, itu dokumen aslinya harus dikirimkan ke KPK. Ya, jadi yang telah ditandatangani di atas materai itu harus dikirimkan aslinya ke KPK. Silakan nanti teknisnya apakah mau dikolektifkan secara admin atau misalkan memang mau langsung dikirimkan ke KPK melalui pos itu bisa. Yang penting dokumennya harus sampai di KPK gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu bisa juga menggunakan materai elektronik. Nah, caranya Bapak Ibu print, tanda tangani dulu, baru Bapak Ibu scan. Nah, nanti bisa ya menggunakan materai elektronik itu sudah bisa dibeli Bapak Ibu di Peruri ataupun di websitenya Imaterai. Nah, itu bisa nanti tinggal di-upload, bubuhi materai elektroniknya. Nah, kalau materai elektronik, mohon untuk pembubuhan materai elektroniknya tidak menyentuh spesimen tanda tangan, jadi tidak tertutup ya, Bapak Ibu ya. Jadi beda dengan materai tempel. Kalau materai tempel kan kita mengenai materainya untuk tanda tangannya. Kalau materai elektronik itu memang terpisah seperti yang ada di layar. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan materai elektronik itu lebih mudah. Jadi Bapak Ibu tinggal kirimkan saja soft filenya melalui email. Jadi tidak perlu Bapak Ibu cetak, kemudian kirimkan melalui pos ya, karena itu memakan waktu yang cukup lama juga. Jadi kalau menggunakan materai elektronik, Bapak Ibu tinggal kirimkan aja soft copy-nya yang sudah dibubuhi materai tadi ke sk.elhkpn@kpk.go.id. Jadinya nanti pasti lebih mudah Bapak Ibu ya dibandingkan dengan nanti harus mengirimkan via pos. Karena prosesnya juga pasti akan lebih lama. Jadi kita kalau Bapak Ibu mau lebih mudah silakan gunakan materai elektronik. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada beberapa catatan ya terkait dengan hasil verifikasi. Jadi tadi kan seluruh dokumen yang telah terkirim, seluruh LHKPN yang telah terkirim akan kita verifikasi. Nah, yang kita verifikasi ada dua Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan tadi surat kuasanya, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian yang kedua secara isian e-filingnya, apakah sudah lengkap atau ada yang memerlukan perbaikan. Nah, ini ada beberapa catatan yang biasanya kami mintakan perbaikan karena beberapa hal tersebut, ya. Jadi yang pertama itu terkait surat kuasanya belum lengkap atau tidak sesuai. Jadi misalkan belum lengkap di sini, dia mungkin hanya mengirimkan atas
nama penyelenggara negara. Padahal dia punya pasangan ya, Bapak Ibu ya di data keluarganya ada pasangannya. Tapi tidak dikirimkan surat kuasa atas nama pasangannya. Nah, itu dianggapnya tidak lengkap gitu ya atau tidak sesuai. Jadi misalkan belum ditandatangani atau belum dibubuhi materai itu juga kita anggap tidak sesuai. Jadi kita akan mintakan perbaikan dan Bapak Ibu harus memperbaikinya dengan cara mengirimkan kembali yang benarnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kesalahan ketik Bapak Ibu ya. Jadi ini juga paling sering kita temukan. Jadi mau mengisikan nilai, nilainya salah ketik sehingga menyebabkan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi kelebihan nol atau kekurangan nol. Gitu ya. Jadi biasanya kita lihat nih, contohnya misalkan ada dia mencatatkan kepemilikan mobil Toyota Innova. Kita lihat di nilai pelaporannya itu 30 miliar. Nah, itu biasanya kan kita sewajarnya ya Bapak Ibu ya Toyota Innova kan tidak mungkin harganya 30 miliar. Nah, itu biasanya kita mintakan perbaikan untuk dicek lagi apakah memang ada salah ketik gitu ya. Jadi mungkin maksudnya mau buat 300 juta malah jadi 30 miliar gitu. Nah, jadi biasanya kayak gitu kita akan mintakan perbaikan. Kemudian ada harta-harta yang hanya dilaporkan 1 rupiah, 2 rupiah gitu ya. Nah itu biasanya kita akan mintakan juga. Kita akan tanyakan konfirmasi apakah memang ini hartanya dimiliki atau tidak. Jadi bisa aja Bapak Ibu ada beberapa wajib lapor juga kami temukan. Dia merasa seluruh kategori harta itu harus ada itemnya atau asetnya. Jadi padahal sebenarnya realitanya mungkin di surat berharga dia tidak punya gitu ya. Tetapi karena merasa itu wajib diisi, jadi dia tambahkan tapi isiannya asal-asalan. Jadi nilainya hanya 1 rupiah. Nah itu jangan ya Bapak Ibu ya karena kalaupun ternyata Bapak Ibu tidak miliki di salah satu kategori harta ya tidak usah dipaksa isi gitu ya. Jadi biasanya kan kita minta dihapuskan saja kalau memang tidak dimiliki. Nah, atau misalkan ternyata dia sudah tidak miliki lagi gitu ya, harusnya dilepaskan. Tapi karena tidak tahu cara melepaskannya, malah diedit, diisi nilainya 1 rupiah. Nah, itu juga salah ya, Bapak Ibu. Jadi kalau memang sudah tidak dimiliki lagi atau sudah tidak ada nilainya lagi, ya silakan dilepaskan. Kemudian Bapak Ibu yang keempat yang biasanya akan kita mintakan perbaikan adalah yang hanya mencatatkan kepemilikan kas dan setara kas saja. Jadi harta-harta lainnya kosong, yang diisi hanya kastara kas, karena kastara kas wajib diisi Bapak Ibu. Nah itu juga kita akan mintakan perbaikan untuk melakukan konfirmasi kembali, apakah memang benar tidak ada harta-harta yang lain gitu ya. Nah kemudian misalkan hanya mencatatkan hutangnya saja, itu juga biasanya kami mintakan perbaikan. Lalu misalkan penerimaan dan pengeluarannya masih diisi dalam 1 bulan, bukan 1 tahun. Itu juga banyak ya, Bapak Ibu ya. Misalkan mungkin merasa gitu ya gaji dan tunjangan kan dapatnya per bulan. Nah yang diisikan adalah gaji bulanannya. Padahal yang kita minta adalah akumulasi 1 tahun terakhir. Nah jadi itu nanti Bapak Ibu perhatikan lagi ngisinya ya di penerimaan dan pengeluaran. Jangan sampai masih diisi dalam 1 bulan. Nah, jadi inilah beberapa yang biasanya kita mintakan perbaikan. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu isi, mohon diperhatikan agar tidak kita mintakan perbaikan. Karena kalau kita mintakan perbaikan, pasti Bapak Ibu proses verifikasinya jadi lebih lama karena butuh respon dari Bapak Ibu untuk menindaklanjuti yang perlu perbaikan tadi, barulah nanti bisa kita verifikasi lengkap. Nah, tapi kalau misalkan secara isian Bapak Ibu sudah oke gitu ya, sudah lengkap, surat kuasanya sudah lengkap, pasti akan langsung kita berikan tanda terima sehingga akan terverifikasi lengkap. Nah, kemudian ini tanda terimanya ya Bapak Ibu yang akan kita kirimkan melalui email dan ini juga bisa di-download di aplikasi e-filing. Ini baru akan kita berikan kalau Bapak Ibu sudah terverifikasi lengkap. Nah, tanda terima inilah yang akan menjadi bukti bahwa Bapak Ibu telah dianggap patuh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lapor tapi belum menerima tanda terima, itu masih belum dianggap patuh, masih hanya sekedar lapor. Karena apa? Karena masih memungkinkan Bapak Ibu untuk dikembalikan laporannya sehingga karena tidak melengkapi ya. Jadi makanya kalau sudah terverifikasi lengkap ya tandanya baru Bapak Ibu dianggap patuh. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan pengumuman laporan harta kekayaan, jadi sesuai amanah undang-undang Bapak Ibu diminta juga untuk mengumumkan harta kekayaannya. Jadi melalui kuasa ke KPK, Bapak Ibu jadi KPK akan melakukan pengumuman LHKPN. Nanti Bapak Ibu bisa melihat gitu ya laporan pengumumannya ini dan juga bisa diakses oleh publik.
Tetapi memang isiannya tidak sedetail yang Bapak Ibu isikan di e-filing. Jadi nanti yang diinformasikan hanya sebatas berapa sih subtotal harta kekayaannya gitu ya. Lalu tanah bangunan itu hanya diberitahukan berapa sih luasnya, lalu di kabupaten kota mana. Nah, tidak sampai alamat lengkap. Kemudian alat transportasi juga hanya sekedar mereknya apa, kemudian tahun pembuatan kapan gitu ya, tidak sampai dengan nomor polisinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa data pribadi Bapak Ibu tidak akan diumumkan. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan materi Bapak Ibu ya, ini sedikit evaluasi untuk pelaporan LHKPN tahun 2023 ini yang berjalan di tahun ini. Jadi memang sampai dengan data per 24 Januari 2024 itu tercatat sebesar 2.679 wajib lapor di Kementerian Agama gitu ya. Nah, yang sudah lapor itu sebanyak 10%-nya. Jadi memang masih banyak ya Bapak Ibu yang belum lapor. Nah, kami harapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, Bapak Ibu, setelah kegiatan ini bisa langsung membuat laporannya, tidak lama, Bapak Ibu ya, kemudian bisa langsung mengirimkannya agar persentase pelaporan di Kementerian Agama bisa 100%, batas waktunya sampai dengan 31 Maret, Bapak Ibu. Nah, kemudian sedikit kontak center ya, Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk Kementerian Agama itu memang ada PIC-nya di KPK. Jadi dengan Ibu Rahwati, Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya juga ditemani oleh rekan saya, Bu Rahwati. Beliau adalah PIC untuk Kementerian Agama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti butuh konsultasi dan pertanyaan bisa menghubungi yang bersangkutan atau juga bisa melalui admin unit ataupun admin instansi di Kementerian Agama. Nah, ini kontak centernya Bapak Ibu, kalau call center kita di 198, kemudian apabila ada pertanyaan melalui email bisa disampaikan juga. Kita ingatkan lagi untuk pengiriman surat kuasa yang khusus iMatrai itu bisa dikirimkan ke email sk.elhkpn@kpk.go.id ya. Jadi jangan disampaikan ke email layanan Bapak Ibu karena nanti akan ketumpuk dengan email-email pertanyaan lainnya. Kemudian Bapak Ibu untuk koordinasi gitu ya, tatap muka atau mau ada konsultasi bisa juga ke layanan LHKPN di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi dan juga untuk pengiriman surat kuasa yang bukan menggunakan materai elektronik, aslinya itu harus dikirimkan ke Gedung Merah Putih KPK bisa melalui pos gitu ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu perhatikan kembali. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu ya memberikan gambaran dan pencerahan terkait dengan bagaimana urgensi pelaporan LHKPN, lalu hal-hal apa saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan, harta yang seperti apa yang harus dilaporkan gitu ya. Jadi tadi saya ulangi lagi konsepnya Bapak Ibu yang dilaporkan adalah harta yang memang bisa diklaim sebagai milik penyelenggara negara, pasangan dan juga anak tanggungan yang memang masih dimiliki sampai dengan saat ini. Ya, jadi itu yang harus dilaporkan di LHKPN. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga ini menjadi manfaat ya bagi kita semua, Bapak Ibu, semata-mata untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, sehingga integritas kita bisa terjaga dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pelaporan LHKPN. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Setelah ini kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu boleh secara langsung, boleh juga nanti menggunakan fitur chat. Jadi nanti menggunakan fitur chat akan dibantu jawab oleh Mbak Rahwati, Bapak Ibu. Kalau nanti yang secara langsung boleh nanti kita diskusi dan tanya jawab setelah ini, Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Bapak Ibu sebelum ditutup izin saya berpantun sedikit. Parkir bukan sembarang parkir, parkir Cakep. di depan rumah KA-nya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Ayo segera lapor LHKPN-nya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya